ngevlog di kebun desain. Ya mas sangat liar di 14 poin gitu teres ya itu. Kamera semangat ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Ngevlog. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu terkait dengan tip bisnis ya. Betul, tip bisnis. Tip bisnis di salah satu orang yang sedang sangat viral saat ini. Ya, yang ngasih tipsnya. Ya, karena selain dari dia itu pebisnis, dia sebetulnya adalah seorang dokter. Ya, siapa lagi coba? Siapa lagi dong, kan Dokter Tirta ya. Cegah penularan virus corona dengan tetap di rumah dan jaga kebersihan ya. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti berbisnis. Berikut adalah panduan menjalankan bisnis dari rumah. Pertama, ubah bisnismu menjadi online. Kedua, untuk yang buka kafe ataupun jualan keliling, kamu bisa membuat fitur delivery. Dan yang ketiga, buat promo secara terus-menerus dan share di sosmed kamu. Nah, dalam rangka bisnis from home, Kebun Desain akan membantu kamu membuat konten hanya dengan 200.000 saja. Kamu bisa bikin promo dalam bentuk animasi, terbatas untuk 50 pemesan pertama. Yuk order! Karena beliau ini seorang lulusan dokter tapi juga punya usaha gitu. Ya. Usahanya sos and care. Iya, dan dia konsentrasi sekarang di situ. Dan ternyata dia punya sharing soal tips-tips soal bisnisnya, dan itu sangat sederhana dan mudah dipahami banget. Betul. Dan bisa dipraktekkan gitu ya. Ya. Oke, seperti apa tipsnya? Langsung aja kita bahas nih. Oke, ini tipsnya gue dapat dari Instagram Cipeng Klan. Nah, ini berarti Instagramnya Dokter Tirta ya. Ya kan, Instagramnya Dokter Tirta. Nah, dia sebenarnya nge-repost Twitternya ke Instagramnya gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang dia share terkait dengan bisnisnya. Jadi buat teman-teman yang memang galau nih mau melangkah untuk berbisnis, nggak usah galau. Coba dengerin tips ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan kalian bisa take action. Oke. Yang pertama nih, sebelum memulai bisnis, pondasi terkuat dalam bisnis harus ada rasa percaya diri. Jadi optimis ini paling penting dalam membuat bisnis sendiri, bahkan dengan hal terbatas. Kalau sudah optimis, apapun bisa terjadi. Oke. Itu poin pertama. Itu poin yang pertama, itu optimis ya. Ya. Menurut Dokter Tita, Betul. itu merupakan sebuah pondasi ketika kita kalau ingin terjun ke dunia Bisnis. wirausaha gitu ya, bisnis. Jadi kalau misalnya kita optimis, apapun bisa dilakukan. Jangan seperti ini. Mau berwirausaha udah negatif thinking duluan. Udah loyo gitu kan ya. Ini berhasil nggak ya? Nah. Ini rugi nggak ya? Nah, usahanya aja belum udah mikir ini rugi nggak ya? Gimana mau kita berhasil kalau misalnya seperti itu pikirannya, bener gak sih? Iya. Jadi benar-benar kita sebagai entrepreneur atau misalnya kita mau berwirausaha ya kita benar harus optimis. Apa yang kata Dokter Tirta bilang itu benar. Optimis adalah hal atau modal yang paling penting. Iya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, setelah mengumpulkan niat dan rasa pede, segera cek finansialmu. Oke. Nah, ada dukungan dana dari orang tua atau enggak? Apakah kamu sudah bekerja atau masih kuliah atau duitnya terbatas gitu? Karena pertanyaan tersering adalah modal terbatas. Oke. Makanya Dokter Tirta menyarankan cek finansial biar apa? Biar nggak ada alasan kata modal terbatas. Jadi kalau misalnya mau ada modal terbatas ya kalian cek kamu finansialnya gimana nih? Apakah kamu sedang bekerja ataukah kamu seorang kuliahan ya enggak? Ataukah kamu emang orang tuanya itu mampu dan bisa menyokong dana untuk usaha kamu untuk pertama kali, bukan artinya kamu disuapin ya. Jadi kamu benar-benar dibantu awal doang gitu.
Ya kayak gini lah, kayak misalkan kamu itu anak SMA, abis SMA disuruh orang tua buat kuliah, tapi nggak mau, pengen usaha, ya udah duit kuliahnya buat modal usaha kayak Nah, gitu. bisa kayak gitu. Logikanya seperti itu sih. Asal tapi dengan catatan kamu harus tanggung jawab terhadap finansialmu sendiri. Iya. Jadi memang pembelajaran terbaik adalah langsung ya praktek gitu. Iya, action dan Langsung pengalaman. action. Gitu. Pengalaman gitu, bener. Oke. Ya, itu ya, bener. Finansial yang paling penting. Yang kedua. Untuk yang ketiga, nah, misalnya anggap aja modal kita terbatas. Ya enggak? Yang bisa kamu lakukan ada 3 pilihan. Tadi kan katanya modalnya terbatas nih misalnya. Terus yang kamu lakukan hanya 3 pilihan. Yang pertama, mencari pengalaman dengan kerja sama orang. Kerja sama orang. Benar? Dari kerja ditabung uangnya 20% untuk nyambi bisnis. Kedua, bisnis tanpa modal, bisa kan? Iya. Dropship, bener nggak? Iya. Menjual barang orang ketiga atau mencari partner seperti itu. Jadi ingat, nggak ada alasan bilang modal saya terbatas, woy. Gitu. Kan sebenarnya banyak usaha-usaha di luar sana yang tidak harus memerlukan modal. Ya, tadi kan udah disinggung tuh sama Dokter Tirta. Pertama ya kamu kalau misalkan pengen usaha tapi modalnya terbatas ya kerja dulu sama orang, nabung gitu ya. Nabung dulu tuh sampai modalnya kira-kira mencukupi buat itu. Ya cuman kelemahannya itu ya agak lama doang. Agak lama doang karena kan kita sambil kerja gitu. Iya, kan. jadi orang kan ya mau nggak mau terus hasilnya kan terbagi itu Ya. buat ditabung, buat kehidupan sama yang lainnya. Terus tadi ya kalau nggak mau dropshipper, cuman itu kemungkinan untungnya kecil. Iya sih kalau dropshipper untungnya kecil karena melihat harga pasaran juga. Betul. Terus yang ketiga Mencari partner. cari partner. Gitu. Cari partner itu nggak mudah. Susah. Tapi jangan menyerah ya. Oke, Abang Kitty tipsnya. Oke, yang keempat nih ya. Yang keempat, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau nyambi kerja, tentu progresnya lama. Tapi enaknya kita dapat pengalaman. Ini sesuai pepatah Jack Ma katanya, yang menganjurkan anak muda kerja dulu, baru mendirikan usahanya sendiri. Oh, itu Jack Ma ya. Biar apa? Biar kita punya pengalaman. Iya, benar. Biar nggak kaget lah tiba-tiba langsung usaha jebret gagal. Mending kalau misalkan mentalnya kuat ya. Oh iya, pendiri Zoom tau nggak? Pendiri Zoom. Aplikasi Zoom yang sekarang Zoom yang buat kelas online. Kelas gitu. online. Itu kan awalnya dia kerja di Cisco. Oh gitu ya. Terus dia punya pengalaman di Cisco, ternyata aplikasi untuk meeting online di Cisco itu sangat banyak permasalahannya. Akhirnya kan dia belajar, research dari pengalaman customer, kemudian dia bikinlah Zoom. Tapi tidak serta-merta Zoom waktu itu sekitar tahun 2011-2012 kan dia buatnya ya. Tidak serta-merta Zoom itu langsung booming, tidak. Tapi dia yakin dan percaya bahwa suatu saat aplikasi Zoom itu akan dibutuhkan dengan kondisi yang darurat. Contohnya sekarang. Bener kan? Benar. Akhirnya dia kan meraup untung tuh dalam beberapa bulan kan gitu. Iya. Karena apa? Dia bisa meraup untung dalam beberapa bulan itu karena dia belajar dari pengalaman gitu. Walaupun dia harus nunggu bertahun-tahun ya untuk awalnya bisa jadi booming seperti sekarang. Itu dia. Oke, itu ya. Terus itu yang keempat ya. Yang kelima, kalau dropship enaknya yang nggak ada modal, bener nggak? Nggak ada modal uang, tinggal melatih komunikasi dengan baik. Jadi gimana kamu bisa menjualkan barang orang lain dan meyakinkan supplier bahwa kamu agen dropshipper dengan baik seperti itu, atau agen dropshipper terbaik ya. Bisnis tanpa modal atau dropshipper ini intinya adalah kepercayaan dan keyakinan antara customer dan si dropshippernya. Benar ya? Kelemahannya apa? Kelemahannya saingannya banyak. Iya banyak sih. Tadi kata Dino bilang kan keuntungannya tipis ya, marginnya tipis ya, jelas karena dropshipper saingannya banyak. Saingannya banyak ya, keuntungan jadi itu juga ya, karena bersaing harga juga ya. Iya, bersaing harga. Kalau kita ketinggian ya nanti nggak laku. Bahkan suka ada dropshipper yang lainnya yang saling menjatuhkan harga gitu kan ya. Iya kayak gitu ya. Padahal udah ditentukan standar harganya misal segini, dia malah turun gitu. Padahal itu nggak boleh kan ya. Dan ya jadi
konsekuensinya untung jadi dikit gitu kan. Iya. Kayak gitu sih, bener. Ya ada kelebihan ada kekurangan sih tadi, ada kekurangan. Tinggal kalian pilih ya, kalian mau yang mana gitu. Ibaratnya dropshipper cuman kasarnya kayak gini, ya modal bacot lah gitu ya. Ah. Dapat untung kecil ya udah syukurin gitu. Syukurin aja gitu. Modal bacot doang gitu. Sebenarnya dropshipper ini usaha untuk meyakinkan mereka yang galau terhadap usaha. Ya, bisa juga sih. Ngerti nggak? Ya. Kan banyak yang pengen usaha, saya modalnya terbatas. Ya udah sih, lu tinggal dropshipper aja, bener nggak? Pengen tahu kamu berbakat atau enggak, coba jadi dropshipper. Itu. Kalau kamu berbakat jualan, di dropshippernya sukses, wah itu berarti Pasti. kamu berbakat ya. Berbakat, dan kamu bisa meyakinkan customer. Jangan salah, meyakinkan customer yang barangnya ada aja susah gitu kan. Apalagi barangnya yang berbentuk jasa. Seperti kita ini. Ya, seperti boneka gitu ya. Susah banget seperti itu. Oke, itu yang keberapa nih, poin berapa? Kelima. Yang keenam, cari partner tadi kan ya. Tadi kan dikatakan cari partner ya. Kelemahan cari partner bisnis itu susah yang cocok. Nah itu. Yang tadi dulu bilang kan, susah yang cocok, nggak ada yang gampang. Rata-rata mau untungnya aja. Tapi di saat kita drop, nggak ada yang saling mau membantu misalnya seperti itu. Nah itu kan susah seperti itu. Jadi kalau bisa kita itu mencari partner itu dari teman-teman tongkrongan atau enggak teman-teman SMA nih kayak kita gitu, bareng seperti itu. Jadi resiko ditanggung bareng dan melatih kerjasama tim gitu. Ya walaupun misalnya di dalam satu tongkrongan itu kita berwirausaha dan banyak cekcoknya ya nggak masalah, nggak apa-apa. Namanya juga kan itu proses untuk menjadi tim yang baik. Iya. Itu ya poin ke-6 ya. Poin ke-6. Cari partner. Yang dekat-dekat lah dulu gitu. Jangan yang langsung yang orang yang tidak dikenal ya. Bahaya. Nanti aja kalau usahanya udah gede dan kalau misalnya kita udah punya bergening yang kuat. Nah, yang ketujuh, misal setelah cocok segera tentukan mau bisnis bidang apa gitu. Entah kan nanti kamu cocoknya dengan cara dropshipper tadi kan ya, atau misalnya tadi mencari partner gitu kan ya, atau tadi kamu punya uang sendiri gitu kan ya, belajar dari bekerja gitu kan ya, dari bekerja ngumpulin uangnya terus punya modal sendiri. Nah, setelah kamu pilihkan, tentukan dari ketiga itu, kalian tinggal tentukan mau bisnis di bidang apa. Iya. Kalau dari saran dokter Tirta mah itu poin ke-7 ya? Ya, poin ke-7. Jadi sesuaikan dengan impianmu gitu. Survei juga barang dan jasa apa yang memang lagi laku. Nah, apalagi sekedar trends atau bisa sustain. Jadi atau barang yang menjadi kebutuhan pokok atau hanya tren sesaat semata. Bebas, terserah kalian. Mau pilih barang yang lagi tren, mau cari barang yang sustain, atau mencari barang kebutuhan pokok. Terserah kalian ya, tinggal kalian yang menentukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah menentukan barangnya, sekarang kita surveinya, lakukan survei gitu. Survei, cek di media cetak, media sosial, atau e-commerce. Misal kita cari barang-barang yang trending, yang emang masih bisa naik misalnya. Atau rata-rata bisnis yang enak itu kalau nyasar customer market C. Jadi market C itu adalah market menengah ke bawah yang gajinya UMR. Mereka yang gaji UMR gitu itu bisa ditargetkan oleh kita. Itu dengan kata lain, kalau misalnya kita mencari orang-orang yang gajinya UMR, ya kalian harus membatasi juga harga produknya, jangan mahal-mahal. Iya, dan produknya juga jangan yang aneh-aneh gitu kan. Iya, yang jadi kebutuhan pokok atau tren. Iya, kayak gitu sih. Ya kayak kalau misalnya mau produk kayak tren, kayak ini susu Milo itu es serut Milo ya. Itu kan tren, sekarang udah nggak lagi ya. Itu tahun berapa sih, 2018 atau 2018an lah. Ya itu misalkan ikuti tren, bikin itu tuh dengan modal sekecil-kecilnya, bikin standnya yang biasa-biasa aja, tapi kita bisa ngeraup untung yang besar banget ya. Iya, yang di Jakarta itu kalau nggak salah yang pakai kol buntung tuh, itu kan untungnya banyak banget, sampai puluhan juta per hari. Nah kayak gitu, itu kan tren, cuman nggak bisa bertahan lama paling setahun lah kayak gitu. Setahun. Tapi kalian udah bisa ngumpulin modal yang gede banget tuh buat usaha yang lain. Iya, jadi tadinya modalnya kecil, terus ikutan bisnis yang tren, gitu, kemudian dapat duit banyak, bisa dibikin usaha yang bener-bener matang. Atau ya langsung pada bisnis pokok ya, bahan pokok. Itu mah pasti akan terus continue.
Cuman ya persaingannya itu lumayan ini juga sih. lumayan sulit. Susah kalau yang pokok. Ya itu kan tadi dibilang pasti setiap pemilihan usaha apa yang ini pasti ada resikonya. Oke, yang ke-8 survei tadi ya. Yang ke-9, setelah survei kemudian kita dapat targetnya, udah tahu targetnya, nah buatlah rencana kerangka bisnis. Oke, buat kerangka bisnis ya, rencana. Iya, jadi kan tadi kan kita udah survei nih, kemudian kita udah dapat targetnya nih siapa customernya gitu. Nah langkah berikutnya adalah buat rencana kerangka bisnis. Jadi mirip karya ilmiah katanya. Ada tujuannya, ada latar belakangnya, tujuan kamu berwirausaha barang ini kenapa, latar belakangnya apa, misalnya terus budgetnya berapa, budget keuangannya berapa, target BEP-nya berapa, ROI-nya berapa, sampai strategi penjualan dan pemasaran. Iya, jadi ya sederhana aja sih, cukup bikin modal apa, barangnya apa, terus target pasarnya siapa, terus ya kayak gitulah. Strategi pemasarannya, promonya kayak gimana, mau jualan di mana, kayak gitulah ya. Itu dibuat kerangkanya, ditulis kayak gitu. Ditulis, ya. Biar apa? Biar terarah usaha kamu tuh tidak tidak buta gitu kan ya, tidak asal jual seperti itu. Ya nggak salah-salah lah gitu. Karena kalau misalnya kita asal jual dan tidak sesuai target, bisa-bisa bukannya untung malah buntung. Iya benar. Barang diproduksi terus, tapi tidak terjual. Kalau misalnya barangnya makanan, bisa basi kan? Iya, dan udah pasti rugi ya. Dan pasti rugi. Tapi kalau misalnya barangnya bukan makanan kayak baju sih ya bisa ditumpuk lah gitu. Tapi kan lama kelamaan kalau misalnya orang lihat baju itu trenan kan ya, musiman ya kan ya, nggak mungkin mereka mau beli baju yang lama-lama kayak gitu. Seperti itu. Lama lah, pergeseran model itu lama bisa sampai 10 sampai 20 tahun kayak gitu. Yang sekarang modelnya cingkrang, nanti yang 10 tahun yang akan datang itu gober gitu. Iya. Kalau misalnya barang-barang barang-barang seperti baju mah oke bisa ditampung gitu ya intinya ya. Tapi kalau misalnya barang yang biasa aja kayak makanan kayak gitu kan jadi rugi. Makanya dibuatlah strategi bisnis plan-nya seperti apa gitu. Yang tadi dibilang oleh Dr. Tirta, kita harus tentukan tujuan bisnisnya, latar belakang kenapa kamu bisnis tersebut, bagaimana cara pemasarannya, terus berapa budget yang kamu perlukan untuk menjual barang tersebut gitu kan ya. Sampai kamu pengen punya keuntungan berapa. Seperti itu yang ke-9. Oke, yang ke-10 katanya susah. Maksudnya susah, itu kan yang poin ke-9. Ya memang itulah gunanya belajar, nggak ada yang instan memang. Kenapa harus bikin plan? Nah, karena ibarat perang, bukan soal senjata apa yang canggih, tapi strategi apa yang tepat. Jadi kamu nggak akan bunuh semut pakai tank kan, bener nggak? Iya kan, nggak mungkin bunuh semut pakai tank gitu kan. Dalam artian nggak mungkin kamu usahanya A gitu kan, misal usahanya apa ya, yang modalnya gede tapi keuntungannya malah sedikit gitu. Jangan sampai salah, seperti itulah intinya. Kamu pakai modal yang gede tapi untungnya malah sedikit gitu, atau nggak sesuai dengan target. Intinya jangan sampai salah menentukan strategi ketika saat berjualan. Oke, jadi ya strateginya ya. Jadi penjalanan dari hasil tulisan di poin ke-9 itu kayak gimana? Oke, itu harus ditentukan.